Ayah bunda idola anak. Diangkat dari buku Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Renungan untuk para ayah dan bunda. Disampaikan oleh Ayah Edi. Hari ini kita akan belajar dari sejarah singkat Einstein. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein, sang jenius fisika penggagas teori relativitas. Mungkin sebagian besar kita semua belum mengetahui seperti apa sih Einstein kecil dan seperti apa pada saat ia bersekolah. Semoga dengan sedikit mengetahui masa kecilnya, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga daripadanya. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, Einstein seperti juga anak-anak lainnya adalah anak yang pada masa kecilnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung sebagai anak yang bermasalah dengan sekolahnya. Einstein adalah anak yang suka membangkang waktu bersekolah. Dia sering tidak mau mengikuti perintah gurunya, melainkan hanya mau mengerjakan apa yang ia sukai, yakni yang berhubungan dengan musik, membaca buku-buku sains, dan belajar. Einstein kecil tidak mau belajar apabila ia tidak suka pelajarannya. Oleh karena itu, ia sering bolos pada saat pelajaran bahasa, sastra, dan menggambar. Ia membolos untuk melakukan aktivitas yang dia sukai. Sehingga pada akhirnya Einstein tidak berhasil lulus SMP, melainkan hanya mendapatkan keterangan pernah bersekolah SMP dari sekolahnya. Berbekal surat keterangan itu, ia nekat berusaha untuk melamar di SMA. Sebagian besar SMA yang didatanginya menolak. Namun, Einstein dan orang tuanya tidak pernah patah semangat untuk terus mencoba hingga akhirnya ada sekolah SMA yang mau juga menerimanya. Setelah SMA, kelakuannya masih sama saja, tidak pernah berubah. Ia hanya suka pelajaran matematika dan fisika saja. Jadi Einstein masih sering membolos dari pelajaran-pelajaran lain yang dia tidak sukai, sampai akhirnya ia kembali dinyatakan sebagai anak yang tidak tamat SMA. Dan untuk kedua kalinya ia dinyatakan gagal lagi di sekolah. Tapi hebatnya orang tua Einstein tetap mendukung anaknya untuk terus berusaha melanjutkan sekolahnya. Bahkan ia ikut membantu dengan berbagai hal agar anaknya bisa terus sekolah. Meskipun Einstein tahu ia belum tamat SMA dan tidak pernah punya ijazah, tapi ia tetap berani melamar ke perguruan tinggi. Nekat bener ya? Tapi kalau bukan nekat dan keras kepala bukan Einstein namanya. Tahun 1895 ia melamar ke Politeknik Federal di Zurich, Swiss. Tapi sayangnya ia gagal di ujian masuk. Dan menurut sekolah tersebut usianya pun masih terlalu muda. Kemudian dia diminta untuk sekolah lagi di Swiss, yakni untuk menamatkan SMA-nya terlebih dahulu. Baru setelah itu dia boleh melamar lagi dan akhirnya dia diterima sebagai mahasiswa di Politeknik Federal di Zurich, Swiss. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, tahukah Einstein pada waktu ia ditanya ijazahnya? Ia dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak pernah punya ijazah, tapi kemampuan saya boleh diuji, ya terutama di bidang fisika dan matematika. Saat itu, kedua pelajaran ini memang sangat diperhitungkan. Kemudian setelah lulus, Einstein kembali ke negara asalnya, Jerman. Dan setelah kembali ke sana, ia banyak mengkritik sistem pendidikan di Jerman yang menurutnya banyak menghambat potensi unggul yang dimiliki oleh seorang anak. Ia juga banyak berseberangan dengan otoritas pendidikan di Jerman, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk tidak menjadi warga negara Jerman. Peristiwa ini terjadi pada saat Einstein berusia 20 tahun. Setelah itu Einstein mencari negara netral yang memberikan kebebasan warga negara untuk berekspresi. Akhirnya pilihannya jatuh pada negara Swiss. Akan tetapi karena pada Perang Dunia Kedua dia merasa terdesak oleh Nazi di Swiss, dia juga mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat. Dan hingga akhir hayatnya dia memiliki dua kewarganegaraan, yakni Swiss dan Amerika Serikat. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan ciri-ciri Einstein ini mirip sekali dengan anak-anak yang cenderung dominan otak kanannya. Pertama, dia tahu apa yang dia mau, dan dia juga sekaligus tahu apa yang dia tidak mau. Yang kedua, dia hanya mau mengerjakan apa yang dia mau, dan jika dipaksa dia cenderung akan melawan atau menghindar. Dan yang ketiga adalah dia sangat fokus untuk bisa mencapai apa yang dia mau. Hingga akhirnya ia menjadi ilmuwan besar dunia di abad 20.
Apa kira-kira hikmah dari kisah ini? Mungkin beberapa di antaranya adalah yang pertama, penting bagi kita semua orang tua dan guru untuk belajar memahami potensi unggul yang dimiliki oleh masing-masing anak atau murid kita. Yang kedua, kita tidak bisa lagi memaksakan anak-anak kita untuk bisa di semua bidang mata pelajaran dan melupakan kemampuan unggulnya. Yang ketiga, anak-anak yang gagal di ujian bukan berarti dia gagal di kehidupan, karena bisa jadi justru soal-soal ujiannya lah yang keliru untuk menilai potensi unggul anak-anak tersebut. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, selebihnya silakan Anda temukan sendiri apabila masih ada hikmah lain di balik kisah ini. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.